Kalau mereka orang-orang yang bukan pribumi Indonesia menganggap kita pribumi Indonesia adalah sebagai budak-budak mereka. Berani nggak tes DNA? Berani nggak tes DNA? Berani nggak tes DNA? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah. Nasab Ba'alawi sepertinya memang waktunya rungkat, setelah diterpa berbagai badai yang menerjang bangunan Nasab Ba'alawi. Goncangan tesis Kiai Imaduddin benar-benar membuat bangunan Ba'alawi diambang keruntuhan, yang hampir mustahil diselamatkan mengingat pondasi bangunan Ba'alawi ternyata rapuh. Yaitu nasab datuk mereka yang tak bisa dikonfirmasi ketersambungannya dengan Rasulullah. Ubaidillah sebagai tokoh kunci nasab Ba'alawi gelap sejarahnya, tak tercatat dan terekam selama 512 tahun. Ubaidillah yang disodorkan pertama kali oleh Habib Ali Al-Sakran, digambarkan sebagai sosok ulama dan imam besar di zamannya, ternyata tak didasari dengan data dan fakta yang menguatkan keberadaannya. Ulama-ulama Ba'alawi masa kemudian, seperti Abu Bakar Al-Idrus Ba'alawi wafat 914 Hijriyah, Muhammad Khirid Ba'alawi wafat 960 Hijriyah, Muhammad bin Abu Bakar Ashili Ba'alawi wafat 1093 Hijriyah, Muhammad Diyas Shihab Ba'alawi. Saat mengungkap sejarah Ubaidillah, mengutip tulisan Al-Sakran dari kitabnya Al-Burqah Al-Mushikoh. Masalah muncul di sini. Lantas dari mana Al-Sakran mengutip biografi Ubaidillah, setelah sebelumnya tidak satupun orang mencatatnya? Tidak satupun orang menyebut sejarahnya selama 512 tahun. Mungkinkah tradisi lisan? Tradisi lisan berbeda dengan sejarah lisan. Sejarah lisan merupakan salah satu sumber sejarah. Sejarah yang dilisankan oleh pelaku sejarah. Sedangkan tradisi lisan adalah cerita yang diungkapkan secara beruntun melalui lisan. Penutur tidak mengetahui apakah cerita ini fakta atau rekayasa. Tradisi lisan tidak dapat disebut sebagai fakta sejarah. Tidak dapat dibedakan darinya antara mitos dan kenyataan. Dan banyak bermuatan mistik yang tidak masuk akal, dan sifat subjektivitasnya masih sangat mendominasi. Ubaidillah bagi Ali Al-Sakran, apakah ia objek tradisi lisan yang dituliskan, atau justru ia sebuah karya baru yang diciptakan sebagai sumber masa selanjutnya? Datuk Ba'alawi yang menjadi tokoh kunci nasab Ba'alawi, tak dapat diverifikasi kebenarannya apakah ia benar-benar tokoh nyata atau hanya tokoh fiksi karangan Ali Al-Sakran. Jika tokoh kuncinya saja tak jelas, lantas bagaimana dengan klaim jika Ubaidillah adalah anak Ahmad bin Isa? Jelas semakin sulit diterima. Apalagi dengan habaib Ba'alawi abad ini yang mengaku Ahlul Bait dan cucu Rasulullah. Dalam video kali ini kita akan menyimak doktrin Ketua Robitoh Alawiyah Taufik Assegaf. Mari kita simak bersama. Ahlul Bait ini adalah satu kebanggaannya umatnya Rasulullah SAW, turunan Nabi. Turunan Nabi SAW. Karena itu man dakhal baitahu lihyatu fitin. Artinya kalau kamu tadi itu yang merasa alim, yang merasa ustadz, yang lainnya, kalau ketemu ahlul bait habaib, kalau ketemu ahlul bait habaib yang mereka tadi itu juga alim, maka kamu jangan menyetarakan atau lebih mengungguli, tapi kamu tawadhu. Kenapa? Karena mereka hamilina sir ba'da nabiyihimi wa wurrathuhu akrim biha min wirathati. Mereka yang membawa sirnya Nabi. Mereka ada pewaris nasaban wa ilman wa halan wa taqwan. Baik itu nasab, ilmu dan taqwa. Nah, karena itu ikuti mereka, maka kamu tidak akan sesat. Dan mereka mutahhar fil azal. Innama yuridullah lidhiba ankum rissa al-bait wa yutahhirakum tathira. Bukan karena disucikan di sini, tapi sudah di azal. Nah, karena itu syukur ya, alhamdulillah kita ada di Indonesia ini dikawal terus sama habaib. Nah, karena itu
syukur ya, alhamdulillah kita ada di Indonesia ini dikawal terus sama habaib. Ya, khususnya Pasuruan ini dikawal terus habaib, karena itu jangan melenceng, jangan tidak ngikuti mereka, maka jaminan mereka Nabi menyatakan seperti Safinatun Nuh, perahunya Nabi Nuh, yang naik selamat, yang nggak mau naik tenggelam. Nah, juga seperti Kan-Nujum, seperti bintang, mereka juga Kal-Anjumiz Zuhuri, mitra maga ja'afis fisunani, seperti bintang, wa binajmi hum yuhtadun, bintang itu akan memberikan petunjuk pada arah kepada tujuan, ya, kepada arah pada tujuan. Mereka juga merupakan tsaqalain, dua pusaka, dua hal yang dipesankan oleh Nabi untuk umatnya, yaitu satunya adalah ahlul bait setelah Al-Qur'anil Karim. Karena itu tanya kepada mereka, al-bait setelah Al-Qur'anil Karim. Karena itu tanya kepada mereka, tanya ini gimana ini ya, hukumnya gimana ya, bagaimana cara melakukannya ya, tanya kepada ahlul bait yang dilengkapi dengan ilmu dan takwa. Tanya kepada ahlul bait yang dilengkapi dengan ilmu dan takwa, tanya kepada mereka. Kenapa? Karena mereka adalah penerus Rasulullah SAW, nasaban wa ilman wa taqwa. Nasaban wa ilman wa taqwa. Dan yang kita hadiri sekarang, majelis ini semuanya mirip dengan majelis yang ada di Hadramut. Semuanya mirip dengan majelis yang ada di Hadramut. Semuanya mirip. Di sana ada Hadrabaw Saudan, di sini ada. Di sana ada Maulid Samtud Durat, di sini ada. Di sana ada Maulid Syaraful Anam, di sini ada. Di sana ada Maulid Tiba, di sini ada. Di sana ada Hol, di sini juga ada. Di sana ada Hadrah bin Zain sekarang ini, di sini ada. Di sana ada Hadrah Ali bin Abdullah, di sini ada. Di sana ada Gilatu Ihya, di sini ada. Di sana ada Khatmul Bukhari, di sini semuanya ada. Siapa yang bawa itu semuanya? Hatta acara Hol, siapa yang bawa itu semuanya? Habaib. Siapa yang bawa itu semuanya? Habaib yang ngajari kita semuanya. Yang kamu baca ratibnya Habaib. Wirdul Latif, wirdnya Habaib. Mereka semua yang berjasa kepada kita. Alhamdulillah, di sana ada burda, sini ada burda, semuanya ada. Semuanya ada, tinggal kita menyempatkan diri hadir, ambil berkah, ambil madat, ambil ini. Dekati mereka, hormati mereka, khidmati mereka. Itu sambung nanti sama khidmat kepada Nabi, sama dengan cinta kepada Nabi, sama dengan hormat kepada Nabi. Taufik Assegaf ternyata benar-benar lihai bermain sulap. Sulap Taufik Assegaf dengan memelintir kata dan istilah adalah sesuatu yang sulit dilakukan master sulap sekalipun. Doktrin semacam ini jika dibiarkan tak ada yang mengkoreksi akan membahayakan umat Islam, apalagi jika generasi berikutnya menganggap ini sebagai sesuatu yang benar dan harus diyakini dan diamalkan. Semoga umat Islam Nusantara semakin cerdas. Salam akal waras. Terima kasih sudah menonton video hingga akhir. Kritik dan saran bisa di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.